Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kita akan membahas Barcelona yang di luar dugaan, yang membuat saya geleng-geleng kepala, membuang kesempatan untuk lolos ke semifinal Liga Champions. Barcelona kalah 1-4 di Stadion Munchen, sehingga kalah total agregat 4-6 dari PSG dari 2 leg perempat final Liga Champions yang sudah dimainkan. Barca benar-benar membuang kesempatan untuk lolos ke semifinal. Pada laga ini, Barcelona bahkan unggul duluan lewat Raphinha di menit ke-12. Dia menerima umpan tarik dari Lamine Yamal, sehingga membuat skor menjadi 4-2. Tapi saat pertandingan berjalan alot, di menit ke-29 terjadi sebuah kesalahan fatal. Bek kanan Ronald Araujo melakukan kesalahan fatal dengan melakukan tackle kepada Bradley Barcola yang melakukan overlapping. Dia dianggap sebagai pemain terakhir sehingga mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Ini menjadi petaka bagi Barca yang main 10 orang sejak menit ke-29. Akibat ditariknya atau kartu merah dari Ronald Araujo, PSG bisa leluasa main. Bahkan Xavi harus menarik keluar Lamine Yamal di menit ke-34 dan menggantikannya dengan Inigo Martinez. Tapi itu tidak memecahkan masalah karena ternyata PSG bisa menyamakan skor atau memperkecil ketinggalan menjadi 4-3 lewat Ousmane Dembélé yang menerima umpan dari Barcola. Di babak kedua, Barcelona kembali kebobolan lewat Vitinha. Kali ini dia mendapatkan umpan dari Achraf Hakimi. Setelah itu, 2 gol lagi tercipta berkat Kylian Mbappé di menit ke-61 dan juga Mbappé di menit ke-89. Barcelona kalah 4-1. Ini membuat Barcelona harus mengucapkan selamat tinggal kepada Liga Champions. Barca gagal meraih uang lebih banyak dari Liga Champions. Padahal ini sudah ditunggu 4 tahun lamanya. Barca harus puas berkiprah sampai perempat final saja. Tak hanya gagal di Liga Champions, imbas buruk dari kegagalan ini juga membuat mereka tidak bisa main di Piala Dunia Klub pada 2025 nanti. Jatah ini diambil oleh Atletico Madrid. Barcelona tidak main pada Piala Dunia Klub karena syaratnya mereka harus main di final Liga Champions musim ini. Dan itu gagal dilakukan. Itu juga membuat Barcelona kehilangan sekitar 50 juta euro sebagai fee awal bisa main di Piala Dunia Klub yang rencananya digelar di Amerika Serikat. Kelihatan sekali bahwa meskipun Barcelona unggul lebih dulu, pertandingan ini memang didominasi oleh PSG. Mereka bisa tampil full tim dengan masuknya Achraf Hakimi, lalu ada Bradley Barcola. Kedua winger ini memberi pengaruh kepada permainan Barcelona. Selain itu, duet bek tengah Marquinhos yang sebelumnya main di bek kanan saat di leg pertama malah lebih solid di pertandingan ini. Nuno Mendes dan Luis Enrique juga sedikit melakukan perubahan. Dia menempatkan Kylian Mbappé di posisi tengah. Ini sesuatu yang berbeda karena biasanya dia Mbappé di kiri. Tapi di laga ini Luis Enrique berani membuat perubahan sehingga membuat Barcelona kelabakan untuk menghadapi PSG. Dan sangat kelihatan sekali bahwa Luis Enrique tahu betul apa kelemahan Barcelona sehingga PSG tetap mengekspos posisi fullback Barcelona, kiri ataupun kanan. Ini menjadi petaka buat Barcelona.
Dan jadi catatan khusus bahwa Achraf Hakimi, Brokola memberi 1 assist. Ini yang membuat permainan menjadi lebih menarik lagi. Berkat 2 assist ini yang membuahkan gol untuk Ousmane Dembele dan Vitinha, skor menjadi 4-4. Dan pertandingan pun menjadi seru lagi. Saat kondisi 4-4, yang memberi pengaruh untuk Barcelona yaitu kesalahan-kesalahan kecil. Dimulai dari kesalahan yang dilakukan oleh Joao Cancelo saat menekel Ousmane Dembele di kotak penalti. Inilah yang menjadi awal petaka PSG mendapatkan penalti di menit ke 61 lewat Mbappe, dan dia berhasil mengeksekusinya dengan baik. Dan Barcelona tertinggal saat itu. Kesalahan kecil lagi terjadi saat Jules Koundé tidak dengan tepat menyapu bola keluar dari lini pertahanan, sehingga terjadi gol keempat di menit ke-89. Harusnya saat itu Jules Koundé bisa menyapu bola keluar dari kotak penalti, tapi malah sampai di kaki Mbappe yang langsung menyambar itu dengan kaki kirinya, sehingga mengubah skor menjadi 4-1. Memang ini semua di luar dugaan. Banyak versi mengapa ini bisa terjadi. Salah satunya Xavi Hernandez, pelatih Barcelona yang hampir pasti meninggalkan klub musim ini dengan tanpa gelar. Dia menyalahkan wasit. Dia seperti frustasi dan tidak menerima Ronald Araujo di kartu merah. Tapi faktanya berdasarkan peraturan memang Ronald Araujo sebagai pemain terakhir, sehingga langsung mendapatkan kartu merah. Tapi Xavi menilai gara-gara Araujo ini perubahan permainan Barcelona menjadi kacau. Barcelona tidak bisa mengembangkan permainan, pertahanan juga longgar meski menambah pemain back, tapi tidak bisa keluar dari tekanan. Sedangkan PSG bisa mencari celah dengan baik dan menemukan gol-gol kemenangan. Karena kartu merah Ronald Araujo ini menumbuhkan pendapat berbeda juga di ruang ganti. Pemain berpengalaman Ilkay Gundogan yang gagal membuat sejarah menjadi juara Liga Champions 2 musim beruntun, dia secara tersirat menyalahkan Ronald Araujo. Dia menilai harusnya bek asal Uruguay ini membiarkan saja Brokola masuk kotak penalti atau bahkan gol pun tidak apa, asal tidak kena kartu merah. Dia sangat menyesal karena Barcelona membuang peluang saat kontrol kemenangan ada di tangan mereka. Dia lebih suka PSG mencetak gol ketimbang kehilangan satu pemain. Tapi semua itu sudah terjadi. Barcelona sekarang harus fokus di sisa Liga Spanyol yang hampir mustahil dimenangkan oleh Barcelona karena mereka sudah tertinggal 8 poin dari Real Madrid. Dan akhir pekan ini Barcelona masih ada satu pertandingan bergengsi melawan Real Madrid di Stadion Bernabeu. Kalaupun menang itu bisa menambah asa menjadi juara Liga Spanyol meskipun sangat kecil. Karena hanya mengurangi poin Madrid sedikit. Dan itu bisa jadi hiburan. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa Barcelona euforia terlalu cepat. Kesalahan sedikit membuat peluang mereka untuk kembali berjaya di Liga Champions menghilang begitu saja. Dan walaupun susunan pemain Barcelona tidak berubah banyak, tapi kesalahan kecil menjadi penentu. Termasuk kesalahan kecil yang dilakukan oleh Ronald Araujo yang seharusnya membiarkan saja pemain PSG Brokola melaju ke kotak penalti. Ini membuat fans Barcelona harus menunggu lagi musim depan, dan tentunya Barcelona akan dilatih oleh pelatih baru yang kita belum tahu siapa pelatih itu.
Demikian ulasan saya mengenai kekalahan tragis Barcelona dari PSG. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.